Immanuel, Tuhan beserta dengan kami, sehingga kami boleh terus mengalami ketenangan dalam menjalani kehidupan. Karena itulah yang kami butuhkan ya Tuhan, sehingga kami dipenuhi sukacita, damai sejahtera, karena ada Tuhan yang selalu menyertai. Saat yang terindah kami mau duduk dekat kaki Tuhan, mendengarkan perkataan firman Tuhan yang menjadi penerang dalam hidup kami. Karena itu Engkau yang memampukan untuk kami dapat memahaminya, serta dari semua itu kami dapat menerapkannya dalam hidup kami setiap hari, sehingga kami boleh terus melaksanakan apa yang diperintahkan Tuhan dalam hidup kami, dan nama Tuhan dimuliakan, hidup kami pun menjadi berkat. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Inilah diri kami sedia untuk belajar firman Tuhan. Demi nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur kepada Bapa di sorga. Haleluya, amin. Silahkan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Semua diberkati Tuhan hari ini. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Iman yang bekerja oleh kasih. Kita semua meyakini bahwa iman yang menyelamatkan adalah mengenal dan mengandalkan Yesus saja. Sepakat? Amin. Ya. Walaupun banyak iman di dunia ini, ya, tetapi Allah telah menyatakan untuk manusia mendapatkan keselamatan dengan cara beriman kepada Kristus. Firman Tuhan hari ini jelas dikatakan Galatia pasal 5 ayat yang ke-5 sampai yang ke-6. Sebab oleh roh dan karena iman kita menantikan kebenaran yang kita harapkan. Sebab bagi orang-orang yang ada di dalam Kristus Yesus, hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai sesuatu arti. Hanya iman yang bekerja oleh kasih. Dikatakan bagi orang-orang yang ada di dalam Kristus. Kita semua ada di dalam Kristus. Amin. Di dalam Kristus ada keselamatan. Di dalam Kristus ada penyertaan. Nah, kalau kita sudah deklarasikan iman kita sebagai Kristen atau orang yang di dalam Kristus, dinasihatkan firman Tuhan bahwa wujudkan iman itu dengan kasih. Yesus tidak hanya memerintahkan, tetapi Dia memberikan materai, Roh Kudus, tanda bahwa orang yang diselamatkan adalah ada Roh Kudusnya. Itu materainya. Dan Roh Kudus adalah pribadi Allah yang bersekutu dengan kita. Roh Kuduslah yang bekerja dalam hidup orang percaya untuk mewujudkan kehendak-Nya. Maka Bapak Ibu Saudara, firman mengajarkan kepada kita iman yang diwujud nyatakan oleh kasih. Artinya kasih itulah yang seharusnya muncul dalam hidup orang Kristen yang sudah mendapat materai Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara, iman yang hidup itu adalah aktif, ya. Iman yang hidup itu aktif. Artinya ada sesuatu yang dikerjakan. Dikatakan juga ayat referensi dari 1 Yohanes pasal 5 ayat 18. Anak-anakku, marilah kita saling mengasihi, bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Ayat GGBI yang juga menjadi logo gereja kita, Galatia pasal 6 ayat yang kedua. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Dalam rangka kita memenuhi hukum Kristus, iman kepada Kristus itu harus diwujud nyatakan. Bukan hanya pengakuan mulut,
Iman bekerja dan menghasilkan buah dalam kehidupan. Maka Galatia pasal 5 ya, kalau kita baca seluruhnya sampai pada akhirnya diwujud nyatakan bahwa iman oleh karena roh yang memeteraikan dalam hidup orang percaya, maka membuahkan sesuatu buah yang mendatangkan berkat. Salah satu buah dari Roh Kudus adalah kasih. Ya. Iman bekerja dan menghasilkan buah dalam kehidupan. Iman yang benar diwujudkan dalam tindakan nyata. Ya, buah iman kepada Kristus itu adalah kasih. Ukuran iman itu dilihat dari apa yang dilakukan. Maka Bapak Ibu Saudara, orang Kristen itu ya terlihat kekristenannya ketika dia mewujud nyatakan kasih. Biarlah orang membuat ciri khas seperti itu. Walaupun kadang-kadang kalau orang Kristen tidak melakukan kasih, diejek. Katanya kasih gitu ya. Tapi kok seperti itu kelakuannya, diejek. Paling tidak orang itu tahu yang ngejek itu ya. Kalau orang Kristen seharusnya buahnya adalah kasih. Perbuatannya adalah kasih. Karena apa? Karena itulah ukuran iman kita yang bisa terlihat orang lain. Supaya orang lain tertarik kepada juru selamat yang sudah disediakan Tuhan kepada manusia dan mereka mengalami kebahagiaan, kitalah yang mempromosikan kasih Tuhan itu dalam kehidupan setiap hari, yakni melaksanakan kasih itu. Yesus memberi kuasa kepada kita. Kuasa untuk apa? Untuk jadi saksi. Kuasa untuk mempraktekkan kasih. Maka kekristenan itu bukan slogan-slogan yang indah-indah. Sehingga kalau kita tidak lakukan itu mendapat ejekan dan cacian. Orang Kristen kok kayak gitu ya. Mana kasihnya? Kekristenan bukan sekedar slogan, oh kita harus mengasihi. Kita harus menolong, saling membantu untuk memenuhi hukum Kristus. Bukan sekedar slogan yang bagus-bagus. Tapi kekristenan adalah hidup penuh kuasa ya, untuk menyatakan itu dalam hidup kita setiap hari. Kasih dalam perkataan, sikap, dan juga perbuatan. Terintegrasi menjadi satu. Apa yang kita doakan, apa yang kita kerjakan, apa yang kita katakan itu sama. Terintegrasi. Kalau di sini kita memuji menyembah Tuhan dengan khusyuk, kita mengasihi Tuhan dengan ekspresi yang luar biasa. Di luar pun kita mengekspresikan kasih itu seperti kita berbakti kepada Tuhan di tempat ini. Jadi tidak terlepas, terintegrasi dalam kehidupan kita. Sikapnya seperti itu, perbuatannya juga seperti itu. Dengan demikian kita mewujud nyatakan iman kepada Kristus dengan menerapkan kasih dalam hidup kita. Kasih juga dalam keadaan apapun. Baik dalam kondisi kita diberi kemudahan maupun juga pada masa sulit ya. Sebab firman-Nya mengatakan hendaklah kita saling mengasihi. Bukan pada waktu kita baik-baik saja atau diberi kemudahan. Tapi dalam segala musim hidup kita. Baik mudah maupun sulit. Perintahnya tetap sama. Wujudkan kasih itu. Karena kita sendiri sudah mengalami kasih Tuhan. Dan kalau kasih itu muncul dalam hidup kita. Sesungguhnya Tuhanlah yang bekerja melalui kita. Nah Bapak Ibu Saudara, dikatakan ayat 5 tadi, sebab oleh roh. Maka di dalam ayat 22-23, buah roh itulah yang akan muncul dalam kehidupan orang yang beriman.
Jadi Roh Kuduslah yang memampukan kita untuk mempraktekkan kasih. Roh Kuduslah yang memampukan kita untuk tetap bisa menolong walaupun kita dalam kesulitan. Roh Kuduslah yang memampukan kita untuk tidak membalas caci maki dengan caci maki. Nah Bapak Ibu Saudara, kekuatan orang percaya selain Roh Kudus itu dimeteraikan menjadi tanda orang yang diselamatkan. Roh Kudus adalah pribadi Allah yang memberi kuasa untuk kita mampu melakukan kasih itu. Kata sebab oleh Roh ini menekankan bahwa kehidupan orang Kristen dipimpin oleh Roh Kudus. Peran Roh Kudus dalam semua tindakan iman orang percaya. Kristen tidak mampu dengan kekuatan sendiri tentunya. Yesus ngajari sesuatu yang ekstrim, betul? Kalau minta bajumu, kasih juga jubahmu. Artinya kalau orang minta 100.000 kasih 200.000. Ya, itu bisa diimplementasikan seperti itu. Ya tentunya sesuai dengan kemampuan kita, tetapi Tuhan mengajarkan sesuatu yang luar biasa, tidak biasa-biasa saja. Maka kalau tidak diurapi oleh Roh Kudus, melihat firman yang diajarkan Tuhan itu mengatakan nggak mungkin. Apa yang dikatakan firman Tuhan, itu hanya teori, nggak mungkin dilakukan oleh orang biasa, orang normal. Bapak Ibu Saudara, Alkitab ini bukan buku teori. Ditulis oleh nabi, oleh rasul-rasul yang berpengalaman dengan Allah, sehingga itu dituliskan untuk memberkati manusia supaya manusia dapat mengerjakannya. Dan yang menulis pun bukan sekedar teori yang didiktekan oleh Tuhan, tetapi berdasar pengalaman hidupnya bersama dengan Tuhan. Jadi Alkitab ini bukan buku teori. Maka kita diberi Roh Kudus untuk dapat menerapkan firman yang secara manusia itu sulit untuk dilakukan. Ditampar pipi kanan suruh kasih yang kiri. Ini bukan ngajak gelut ya. Kalau itu hurufiah, blok. Mas, gimana mas? Ben pas koyo diajar ke Tuhan Yesus. Bukan gitu Bapak Ibu Saudara. Artinya kita penuh dengan kesabaran. Tidak membalas apa yang orang perlakukan dengan kita. Dengan kejahatan pula. Tetapi membalasnya dengan kasih. Bayangkan di kayu salib. Seperti penjahat itu representasi manusia pada umumnya. Dalam kesakitan yang keluar adalah kata-kata kutuk. Tetapi kata-kata mulia justru itulah yang keluar dari orang yang sedang begitu mengalami kesakitan di kayu salib. Dengan mengatakan, Bapa ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Kalau bukan Roh Kudus yang bekerja, gak mungkin. Yesus kasih contoh di kayu salib ini gak teori Bapak Ibu Saudara. Di kayu salib gak teori, Yesus betul-betul disalib, betul-betul mengucapkan Bapa ampuni. Maka itu pula yang diterapkan oleh para rasul. Stefanus dirajam batu, dia tetap mengampuni orang yang sudah memperlakukan jahat terhadapnya. Apa yang diajarkan Yesus diterapkan oleh para rasul juga diakan yang mula-mula. Sehingga ketika Rasul Paulus menuliskan hal ini, iman yang diwujud nyatakan dalam kasih bukan sekedar tulisan tanpa makna, bukan sekedar tulisan slogan-slogan yang indah, tetapi karena ada kuasa yang memampukan mereka untuk melaksanakan semua itu. Kekristenan bukan sekedar kata-kata indah, tetapi hidup penuh kuasa untuk melakukan semuanya itu. Yesus sudah mengajarkan, Yesus sudah memberi teladan, lengkap sudah. Untuk apa dia mengajarkan?
Untuk apa dia memberi teladan? Supaya setiap pengikutnya, para Kristen yakni kita, juga melaksanakan hal yang sama. Terus terang, sebagai manusia kita tidak mampu. Bapak Ibu pernah disakiti orang? Masihkah kita dendam sampai hari ini? Kalau orang yang sudah menyakiti kita kemudian ada apa-apa, kecelakaan misalnya, seneng gak? Seneng apa? Bahagia. Langsung dihubungkan. Dulu pernah nyentuh aku, sekarang balasan. Kita jangan seperti itu ya Bapak Ibu Saudara. Walaupun bisa jadi Tuhan bekerja melalui itu semua, tapi kita tidak maha tahu ya, sehingga tidak tahu apa yang dialami oleh orang. Kasih juga tidak menghakimi. Ya. Kalau kita disakiti orang, kita doa, kita bawa pada Tuhan dan tetap menabur kasih kepada orang yang demikian. Karena iman kepada Kristus, wujud nyatanya ya seperti itu. Mengampuni orang yang sudah menyakiti, tidak hitung-hitungan. Maka Yesus ekstrim. Di luar kebiasaan. Berapa kali kita harus bersabar? 70 kali, 7 kali. Waduh. 2 kali saja sudah tak kasih batas 3. 2 kali, 3 kali, wes N. Bapak Ibu Saudara, itu kita Bapak Ibu Saudara. Seringkali kita hitung-hitungan. Tapi yang diajarkan Tuhan kalau kita di dalam Kristus gak hitung-hitungan untuk berbuat baik. Bahkan begitu panjangnya pengampunan yang seharusnya kita terapkan dalam hidup kita. Dan itulah yang seharusnya menjadi ciri orang yang mengikut Kristus. Dan apa yang dilakukan kata firman Tuhan tidak pernah sia-sia. Karena dalam rangka persekutuan dengan Tuhan. Jerih lelahmu tidak sia-sia, betul? Kita akan bersekutu dengan Tuhan setiap hari. Roh Kudus ada dalam diri kita, itulah persekutuan kita dengan Tuhan. Dan itulah hidup. Itulah hidup kekal Bapak Ibu Saudara. Dan kita yang di dalam Tuhan diberi kemampuan, daya untuk melakukan yang baik. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Roh Kuduslah yang juga memberikan kekuatan, daya tahan dan juga pengharapan yang membuat kita tetap teguh iman kepada Kristus. Karena memang kalau kita mau menjalani hidup ini dengan kuat, itu hanya satu kuncinya, beriman kepada Kristus. Pengen coba yang lain, monggo. Kita sendiri yang susah. Tapi kalau pikiran kita udah duniawi, ikut pada Kristus gak masuk akal. Mendingan yang lain terpenuhi. Betul itu. Kadang orang pikirannya seperti itu sehingga di dalam Tuhan tidak ada untungnya, gampangnya dia meninggalkan. Kalau orang seperti itu sesungguhnya dia belum di dalam Tuhan. Kalau orang sudah di dalam Tuhan itu semakin lama semakin mengakar, semakin mengoyot. Semakin oyot, badai apapun, iming-iming apapun tidak mudah menjadi goyah. Dia tetap teguh di dalam Tuhan karena Roh Kudus yang memampukan semua itu. Bila kita mengalami kesulitan hidup, bagaimana iman bekerja? Ini persoalannya. Ketika kenyataan hidup tidak sesuai dengan iman, ya, saat doa belum terjawab. Bapak Ibu Saudara, ada pergumulan doa saat ini? Tentunya ada. Ada yang belum terjawabkan? Banyak. Nah, ini daftarnya. Bapak Ibu Saudara, doa Abraham minta supaya negeri yang dijanjikan itu segera digenapi. Sampai Abraham mati, doanya belum dijawab. Dijawabnya pada masa Yosua. Berapa ratus tahun. Israel di Mesir aja kurang lebih 400 tahun. Beratus-ratus
tahun kemudian. Maka Abraham disebut bapak orang beriman. Karena percaya kepada Tuhan yang menguasa, yang akan menggenapi janjinya, itu sudah cukup untuk kita tetap bertahan dalam keyakinan bahwa Tuhan akan memberi tepat pada waktunya. Maka Bapak Ibu Saudara, saat doa kita belum terjawab, tetaplah berdoa. Ada kata firman Tuhan yang paling pendek sedunia. Di mana ayatnya Bapak Ibu Saudara? 1 Tesalonika ayat 5. Apa bunyinya? Tetaplah berdoa. Gak ada ayat yang lebih pendek daripada ayat itu. Tapi sudahkah dipraktekkan? Sudahkah kita terapkan? Ketika doa belum dijawab, tetap percaya. Jadikan diri kita itu teladan iman buat keluarga kita. Barangkali dijawabnya pada waktu anak cucu kita yang mengalami. Bisa jadi seperti itu. Tapi bagi orang percaya, Tuhan akan menjawab tepat pada waktunya. Tuhan akan menjawab yang terbaik bagi setiap orang yang mengasihi. Karena Ia bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Tidak semua orang sakit disembuhkan oleh Tuhan secara langsung, betul? Bisa juga lewat dokter, bisa lewat obat dan lain sebagainya. Asal kita berdoa kepada Tuhan. Tetap berdoa, tetap percaya. Bagaimana kita mengalami kesulitan hidup saat sakit dan lelah? Kuncinya adalah kita mau tetap berharap hanya kepada Tuhan. Harapan kepada Tuhan menguatkan kita pada saat kita sakit. Kalau hatinya tenang waktu sakit, tentram, itu juga menolong pemulihan. Imani hati yang gembira adalah obat. Amin. Jadi ketika kita sakit, apapun keadaan kita, memang secara fisik tambah usia, ada saja sakitnya, betul ya. Saya ini juga sekarang ini kok gampang banget kena flu ya. Udah pralansia. Atau apa setu? Setengah tua. Gak usah ditambahin belakangnya Bapak Saudara. Setu legi jalannya. Setengah tua lemu ginak-ginuk. Ada aja penyakitnya. Memang secara manusia keadaan kita semakin merosot fisik. Paulus juga mengakui gitu. Manusia jasmani semakin merosot, tetapi manusia batinia terus progres semakin seperti Kristus. Amin. Kalau dulu dari Banyumanik ke Pudak Payung jalan kaki, sekarang kuat. Saya dengar kesaksian ibu-ibu, wah dulu ngajar sekolah minggu Pudak Payung jalan kaki. Waduh, coba anak sekarang. Convert we loh. Convert mana sih ngomai convert? Jalan kaki ya rotok berat Bapak Ibu Saudara. Ya. Tapi sekarang ya tentunya semakin merosot. Generasi muda ya sekarang sudah ada fasilitas yang kita gunakan. Maka kalau kita difasilitasi jangan lupa bahwa itu berkat Tuhan. Gunakan motor kita, gunakan mobil kita, gunakan apa yang dipercayakan kepada kita untuk melayani Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kalau kita hatinya senang terus, diberi kekuatan. Walaupun usia bertambah, ada sakit di sana sini, tetap hatinya sukacita, semangat. Amin. Dan itu bisa menjadi mujizat. Ya. Tadi di dalam nyanyian, engkaulah pembuat mujizat sejati dikatakan. Karena ada yang semi-semi mujizat, sepertinya sesuatu yang hebat tapi bukan dari Tuhan. Nah itu bukan sejati. Sakit bisa sembuh. Tuhan berkarya melalui apa yang kita nyatakan di dalam Tuhan.
Tetap berharap pada Tuhan. Saat ekonomi sulit, nah ini Bapak Ibu Saudara, kalau tumbas nang toko Madura, beras, non sewu, bang, beli beras pakai iman. Saya belinya pakai iman boleh nggak? Kecuali Mas Baran ya boleh ya. Mana iman? Ditukar pakai beras ya jelas nggak mau lah ya. Pasti orang Madura ditolak. No money, no beras. Ya, pakai duit Bapak Ibu Saudara. Wah kalau gitu nggak masuk akal dong iman pada Kristus. Saya butuhnya uang untuk memenuhi kebutuhan saya. Bapak Ibu Saudara, orang beriman hanya bersandar kepada Tuhan dan ini bukan teori. Bersandar kepada Tuhan selalu ada pertolongan tepat pada waktunya. Saat ekonomi sulit tetap kita jujur. Walaupun orang jujur katanya hancur. Orang tidak jujur katanya malah mujur gitu ya. Tapi firman Tuhan prinsipnya tetaplah jujur, jangan putus asa. Ada Tuhan yang berkuasa bisa melakukan segala sesuatu untuk menolong kita. Kalau sudah berserah, hatinya tenang, tentram, damai sejahtera, produktivitas kerja muncul. Etos kerja kita baik. Masakan Tuhan tidak akan memberkati orang yang sungguh-sungguh bersandar dan berharap kepada Dia. Yesus ngajarin burung pipit tidak menanam tapi dipelihara oleh Tuhan. Bunga bakung, Salomo dengan segala kehebatan jubahnya tidak dapat mendandani seperti bunga bakung yang diciptakan oleh Tuhan. Apalagi kamu. Maka jangan khawatir kata firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, dalam kesulitan seperti ini iman bekerja dalam kasih. Kita mau tetap jujur dan tetap tidak putus asa. Orang Kristen anti putus asa. Bilang kanan kiri. Ya, maka kalau ada saudara kita yang lemah, jangan sampai saudara kita putus asa. Kita boleh menguatkan. Ya, kalau lihat kejadian di NTT, ini saudaranya Kak Yusti ya, ngeri anak kecilannya minta pensil, gitu. Sampai akhirnya mengakhiri kehidupannya, mengerikan. Nah, ada orang-orang yang lemah, perlu kita saling menguatkan. Mana tahu kita jadi malaikat ya, jadi malaikat untuk menolong saudara-saudara kita yang lemah. Mari kita saling menguatkan. Dan kalau kita menghadapi saat ekonomi sulit, tetap jujur dan tidak putus asa. Saat keluarga bermasalah, jangan ya udah kita pisah, rumahnya dibagi dua. Ya. Dibagi dua saja karena sudah terpisah. Gitu ya. Ketika keluarga ada masalah, tetap saling mengasihi, saling mengampuni. Kita ini saudara. Ibu sama anak putus hubungan, waduh. Walaupun mungkin ada di antara keluarga kita yang tidak seiman, jangan putus hubungan. Sebab itu tidak ada dalam kamus iman kepada Kristus. Justru kita mengasihi, mengampuni. Kalau ada saudara yang mungkin jengkelin atau melakukan tindakan yang mempermalukan keluarga, justru itulah kesempatan yang Tuhan berikan untuk kita mempraktekkan kasih. Justru itulah Tuhan percayakan keluarga kita untuk mempraktekkan bagaimana itu mengampuni. Kalau hati tidak sakit, praktek pengampunan itu gak ada. Kadang-kadang Tuhan kasih seperti itu supaya kita bisa mengampuni. Suami istri juga demikian. Namanya pribadi yang berbeda tentu ada masalah. Ya, kalau ada masalah seberat apapun janganlah nyanyi pulangkan saja aku pada ibuku yang dijual orang atau ayahku ya. Atau memang kadang-kadang mengasihi itu siap, kalau kata lagu sekarang siap rungkat.
lagu yang populer ya, rungkat, entek-entekan kadang-kadang kan gitu. Ya itu kasih Yesus orang entek-entekan piye coba mengasihi kita. Rungkat, kasih Yesus gak nyanyi rungkat di waktu disalib. Ya, kacau balau. Karena apa? Kasihnya sedemikian luar biasa dan terus menerus. Kalau ada saudara kita, keluarga kita yang mungkin menyakiti hati kita, kalau iman bekerja melalui kasih, tetap mengasihi dan mengampuni. Menyatakan kasih kepada orang yang sedang berkesusahan, itulah praktek yang kita mau lakukan. Mengampuni orang yang menyakiti. Mengampuni orang yang menyakiti. Mencoba untuk terus memberi bantuan nyata sesuai dengan kemampuan. Ya jangan untuk bayar anak sekolah nggak tuku beras orang yang membutuhkan. Nanti anaknya nggak bayar sekolah, nanti diputus sekolahnya. Ya, sesuai dengan kemampuan. Tapi kalau kita punya keyakinan ini anakku pasti akan ada gantinya demi pertolongan darurat untuk saudara, ada yang seperti itu ya. Akhirnya Tuhan memberi mujizat dan memberi pertolongan seperti video Natal kemarin ya. Pengen sepeda, ada uangnya, mau beli sepeda, ning tonggone butuh. Akhirnya ya mungkin pertamanya terpaksa, tetapi ketika dia tahu bahwa ada Tuhan yang menolong, dia tidak terpaksa memberi. Sampai pada akhirnya kalau orang beriman, mujizat terjadi. Ada sepeda baru yang dikirim malaikat Tuhan melalui orang-orang yang dipercaya, menggantikan uang yang diberikan kepada tetangganya. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Coba kita memberi bantuan yang nyata sesuai dengan kemampuan kita. Perkuat doa dan pembacaan firman. Ada ajakan, ada fasilitas doa bersama. Gunakan itu. Juga secara pribadi. Ada pembacaan firman, artinya di sini adalah pembelajaran firman Tuhan. Dalam ibadah, dalam kelas-kelas PA, pergunakanlah fasilitas itu. Supaya apa? Supaya kita semakin diteguhkan imannya dan mewujud nyatakan itu dalam kehidupan kita setiap hari. Nah Bapak Ibu Saudara, Tuhan tidak hanya mencari orang yang beriman, tetapi iman yang bekerja melalui kasih. Adakah itu di antara kita? Tetaplah percaya, tetaplah mengasihi, tetaplah berjalan bersama dengan Tuhan. Maka kita akan melihat kedahsyatan Tuhan yang bekerja melalui kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tundukkan kepala. Bapak Ibu Saudara, firman telah ditaburkan. Kalau engkau diberkati, Tuhan, aku mau menerapkan kasih. Walaupun aku merasa sulit, tetapi aku mohon kemampuan yang dari Tuhan supaya kasih itu boleh nyata dalam hidupku. Kalau engkau diberkati dan berkomitmen untuk menerapkan kasih dalam kehidupan, walaupun sulit kita mau belajar, boleh angkat tangan, saya mau berdoa. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah iman kepada Kristus kami mau wujud nyatakan melalui tindakan kasih yang nyata dalam hidup kami setiap hari. Terpujilah namamu. Demi nama Yesus Kristus, haleluya, amin.